Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan perjalanan guys. Mau pergi ke Muara Bungo. Memang sebelum kita melakukan satu perjalanan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan. Ya, diantaranya kita harus mengecek juga kondisi ban kita, apakah dalam kondisi baik, tekanan anginnya guys, supaya jangan nanti, supaya kita berhati-hati, jangan sampai nanti tengah perjalanan kita sia-sia. Maka sebaiknya kita harus periksa dulu. Dan kemudian yang terlebih juga penting kita perhatikan, yaitu kita harus memanaskan engine-nya guys. Ini pernah saksikan engine-nya sudah panas ya, sekitar 5 menit lah lebih kurang, supaya nanti kita perjalanan bisa enak, nyaman, dan bawa kendaraan juga enak. Kemudian yang terlebih penting lagi guys, sebelum kita keluar rumah tentunya kita harus berdoa, tentu itu yang jangan sampai kita lupakan guys. Kita berdoa kepada Allah, dan sebelum kita keluar rumah terlebih dahulu kita berdoa melangkahkan kaki. Yang pertama kita membaca subhanallah, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, supaya kita mendapat perlindungan dalam perjalanan, dan keluarga ataupun harta kita yang kita tinggalkan diberi, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mulai menggerakkan kendaraan kita juga jangan lupa berdoa guys. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita baca ketika kendaraan kita bergerak, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Saudara-saudariku semua, sekarang kita sudah mulai berangkat dari Pondok Pesantren Bustanul Huda Pagar Puding, Tebo, Provinsi Jambi. Kita mau ke Muara Bungo guys. Ini untuk ada sedikit belanjaan untuk kebutuhan santri Pondok Pesantren Bustanul Huda. Ini sebagaimana Anda lihat, sekarang saya sudah berangkat dan meluncur meninggalkan desa Pagar Puding. Dan insya Allah nanti kita akan
Ya sedikit belanja kebutuhan guys, untuk kepentingan santri kita. Kemudian di dalam perjalanan kita jangan lupa berdoa guys, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keselamatan, kenyamanan, dan yang terlebih penting Allah menghindarkan kita daripada segala kejahatan. Maka untuk itu sebaiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita juga berdoa dan berlindung kepada Allah sebagaimana iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, minta bantu, maka minta tolong dan minta bantulah kepada Allah. Wa iza sa'alta fas'al billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini sebagai yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Maka kita sebagai hamba Allah, kita jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya yang berusaha dan berikhtiar dan berserah diri hanya kepadanya. Maka dalam perjalanan kita jangan lupa berdoa guys. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min su'is safari wa su'il munqalabi li nafsi wa li aqrabai wa lil mali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada segala kejahatan dalam musafir. Baik kejahatan pada saat kita melakukan perjalanan maupun kejahatan-kejahatan pada saat kita tiba ke tempat tujuan, yang disebut dengan su'il munqalab, kejahatan pada saat kita sampai di tempat tujuan. Itu penting saudaraku. Di dalam istilah Latin ada kata-kata bijak mengatakan ora et labora, bekerja, berusaha, dan jangan lupa sambil berdoa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Kenapa? Karena seorang hamba itu hanya berusaha dan berikhtiar guys. Yang berlaku adalah iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyesuaikan saja usaha ikhtiar kita, bagaimana usaha ikhtiar yang kita lakukan
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu jangan pernah kita lupa kepada Allah. Karena seorang hamba itu tidak punya kekuatan apa-apa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi kita manusia ini tidak punya kemampuan apa-apa, guys. Ini semua tidak lain adalah pertolongan Allah. Nah, maka tadi kita ketika berangkat kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita untuk berbuat satu kebaikan. Jadi kita beribadah pun juga atas pertolongan Allah, guys. Kita menyembah Allah atas pertolongan Allah. Wala quwata, dan kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kemampuan untuk menolakkan segala kejahatan. Kita tuh disuruh berbuat baik, beramal soleh, dan meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan itu semua adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak apa-apanya. Khuliqal insanu dha'ifa. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri. Manusia kalau tidak mau berdoa, itu insan sombong, takabur kita. Seolah kita punya kemampuan dan kekuatan. Kita punya kehebatan. Padahal semua itu adalah inayah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang tawadhu, yang merendahkan diri, dalam arti kata tidak menyombongkan diri kepada Allah. Sungguh tidak patut kita, guys, sebagai manusia kita lupa kepada Allah. Karena yang memberikan pertolongan, memberikan perlindungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita dalam keadaan musafir dan dalam perjalanan seperti ini. Ini jalannya memang kurang bagus, guys. Jalannya memang agak jelek. Ini bisa antum lihat ini. Jalannya jelek. Nah. Ini jalan Padang Lamu, guys. Ini dari lintasnya Sumatera dulu sebelum dibangun. Ini di sini sejak zaman Belanda, guys. Jadi dikatakan sekarang ini namanya Jalan Padang Lamu. Nah, inilah lintas Sumatera yang dulu sebelum dibangun lintas barat Sumatera ini. Memang jalannya memang agak sedikit kurang perhatian, guys, pemerintah. Ini kita harapkan mudah-mudahan ini jalannya banyak lubang. Ya, mudah-mudahan ke depan adalah perhatian pemerintah terhadap jalan ini. Padahal akses jalan ini, saudaraku, ini menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat, guys. Ini kalau diteruskan ini jalan ini bisa keluarnya nanti kalau kita lurus ini sampai ke Kota Baru, Damastraya, Sumatera Barat. Tapi kita tidak arah ke sana, guys, karena kalau kita ke Muara Bungo, nanti dari Jalan Padang Lamu ini kita akan mengambil jalur ke sebelah kiri, guys.
Jadi kalau lurus ini arahnya nanti ke Sumatera Barat bisa. Nah ini kita ambil jalur kiri. Ini melalui jalan, ini namanya jalan sawit. Jalan sawit guys, ini banyak hewan, banyak kambing juga berkeliaran sini guys. Nah inilah jalan, akses jalan dari Jalan Padang Lamo ke Morobungo. Ini lewat nanti Rimbo Ilir. Lewat Rimbo Ilir ada blok E, blok C, blok B, dan blok A. Nanti baru sampai ke perbatasan Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo. Jadi keluarnya ini di Desa Babeko, Kabupaten Bungo. Nah ini dapat kalian saksikan guys, jalannya memang parah betul. Ini aspalnya sudah terkelupas. Ini kalau dipersentasikan jalannya cuma yang bagus cuma 30% lagi ini. Nah ini dapat kalian saksikan bagaimana cantiknya jalan ini. Ya beginilah guys, kita jalanin aja. Yang penting kita bisa aman, selamat sampai ke tujuan. Kebetulan pergi berangkat sama ibu guys, sama Umi. Emang sengaja beliau ini tidak ditampilkan, beliau ini tidak mau ditampilkan di kamera. Ya, sambil dalam perjalanan guys, ini juga tidak salahnya saya ingatkan kepada kita semua untuk lagi-lagi kita jangan pernah melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci keselamatan kita bukan saja terletak pada usaha dan ikhtiar kita, tetapi juga pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan ada mobil di depan saya. Memang akses jalan sini lewat kebunan karet guys. Ada aja kebun sawit. Ya, ini lewat kebun karet. Dan lagi-lagi saya katakan jalan ini adalah akses dari Jalan Padang Lamo ke Morobungo, memang cukup penting sebenarnya. Tapi lagi-lagi memang sebagaimana kalian saksikan jalannya agak semak gitu guys. Jadi pas-pas aspal. Jadi ketika berselisih harus jangan besar hati, harus ada yang ngalah lah. Salah satu, kalau mobil dua harus minggir salah satu, karena jalannya kecil. Sementara di pinggir-pinggir jalan ini cukup semak ya, semak belukar. Jadi bikin, kalau kita tidak hati-hati bikin gores juga ya bodi mobil kita. Nah ini kelihatan kebun sawit guys. Inilah sepanjang jalan. Untuk dari sini ke
sampai ke kota Muara Bungo guys, itu menghabiskan perjalanan sekitar 1 jam lebih, karena jalannya jelek nanti. Ini agak masih mending, masih bagus, nanti agak parah lagi. Padahal sebenarnya jaraknya cuma kurang lebih 40 kilo guys. Nah kalau jalannya bagus, 40 kilo itu ditempuh dalam waktu setengah jam saja sudah putus. Tetapi ini makan waktu 1 jam lebih, karena memang kita tidak bisa maju kendaraan kita. Ini tidak enak guys, jadi nyeting mobil orang di depan ini. Tapi saya alihkan sebentar ya, karena kita tidak ada izin juga, tidak enak nanti masuk ke video kita. Ya itu guys, yang penting antum ketahui semua, jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala pada saat kondisi apapun. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wadhkurullaha qiyaman wa qu'uda." Ingatlah kamu kepada Allah pada saat kamu posisi berdiri, dalam keadaan duduk, dalam situasi keadaan apapun. Kita tidak boleh sesaat pun melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu adalah tanpa bantuan Allah, tanpa inayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak apa-apanya. Oke, saudaraku, mungkin sampai di sini sekilas awal perjalanan saya. Ya, mohon dukungannya. Jika antum menyukai video saya, silakan klik like dan share ke teman-teman kita. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar guys. Mohon supportnya supaya bisa subscribe ya, tombol subscribe yang di bawah. Bagi yang belum, subscribe itu gratis guys, jadi tidak bayar. Jadi demikian sebagai pengantar dari perjalanan saya. Ila liqa, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.